menyesali ketika dibujuk rayu oleh ibunda Hawa ingin memakan buah kuldi itu lagi ngidam. Nah, singkat ceritanya, tepatnya pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwa Nabi Allah Adam itu diterima tobatnya. Jadi 10 Maret kemarin. Ada lagi peristiwa itu setelah Nabi Allah Adam, ada peristiwa banjir bandang 40 hari, 40 Maret, bahkan 40 tahun, 1 tahun. Seluruh planet bumi ini dibanjiri dengan air, yaitu pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Oleh karena kaumnya membangkang, kaumnya sangat durjana, tidak mau mendengar kata-kata Nabi Allah Nuh, padahal suruh amanna billah, yuk kita percaya yakin kepada Allah, iman bahwa ana rasulun amin, aku adalah utusan untuk kalian semua. Tapi kenapa kaum Nabi Nuh itu malah menutup kepala, telinga ditutup semua? Maksudnya tidak ingin mendengar wasiat-wasiat Nabi Allah Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh masa itu dakwah 80 tahun. Masa dakwahnya 80 tahun hanya mendapatkan jamaah 80. Ya Allah ya Karim. Yang iman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh hanya 80 orang. Maka Nabi Allah Nuh juga manusia biasa, punya kesabaran. Ya Allah, berikanlah suatu ujian atau adab untuk umat saya. Nah ini kenapa 24 nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat? Karena semuanya pernah melakukan kesalahan, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi kita belum pernah sedikit pun ucapannya, pekerjaannya, kelakuannya apa, yaitu berbentuk dosa. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doanya Nabi Nuh diijabah. Nuh, kamu bikin kapal dari kayu, dari kapal. Terus cerita singkat ceritanya setelah itu, kalau seandainya tungku ibunda Siti Hawa sudah mancer air, sudah keluar air, maka kamu siap-siap naik ke kapal. Semua jadi 80 orang naik ke kapal Nabi Nuh. Terus hewan-hewan sepasang-sepasang, kucing sepasang, kerbau sepasang, harimau sepasang, semua masuk ke kapal Nabi Nuh. Tapi waktu itu Kan'an putra Nabi Allah Nuh alaihi salam disuruh masuk ke kapal, dia tidak mau karena dia merasa, saya sudah besar sekarang, bahkan saya sudah mempunyai kekuatan, bisa mencabut pohon, bisa mendorong bahan yang keras. Pokoknya kekuatan itu memang di Kan'an itu hebat orangnya. Tenang saja, kalau misalnya Abah bilang bakal ada banjir, tuh gunung Himalaya, gunung yang paling tinggi di dunia, saya akan mendaki ke situ. Waduh, benar, itu tidak ada hidayah ketika itu. Jadi Kan'an dan istrinya Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak iman kepada Nabi Nuh, malahan ke gunung, naik yang ke paling tinggi, tapi tetap air mulai naik sampai tidak ada yang namanya permukaan gunung itu yang paling tinggi, tidak ada dulu. Kena apa? Kena keliput air semua. Makanya yang selamat hanya perang itu aja sedunia, bisa 80 orang. Dari 80 orang itulah berkembang biak lagi sampai kita. Jadi begitu. Nah, setelah itu 10 Muharram Nabi Allah Nuh alaihi salam diselamatkan di perahu itu. Jadi waktu air mancar di tungkunya Ibunda Hawa itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa. Ada lagi Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa ketika dibunuh oleh kaum Hawa
Hawariyin, yaitu di Masjidil Aqsa Palestina. Nabi Isa sedang ada di masjid di dalam, tapi masjid itu sudah ditinggal, dikelilingi, mau dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Nabi Allah Isa alaihi salam dibunuh oleh kaumnya sendiri. Maka ketika masuk rombongan itu, Nabi Isa ruh dan jasadnya diangkat ke langit. Sekarang Nabi Isa ada di langit. Diangkatnya Nabi Isa yaitu pada tanggal 10 Muharram gitu. Jadi banyak peristiwa sejarah 10 Muharram itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, yaitu ketika kota Mekah hancur, bahkan itu terjadinya 10 Muharram, mau dihancurkan kota Mekah. Ashabil itu 10 Muharram Allah turunkan gunung ababil. Jadi untuk kita apa hikmah daripada bulan Muharram ini? Adalah bulan yang sangat mulia. Rasulullah memberikan tips, memberikan anjuran kepada kita. Kita memang harus ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu yang sangat luar biasa untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad di Muharram, yaitu adalah melaksanakan ibadah mahdhah, sholat berjamaah. Terus diantaranya juga ada yang paling utama amalan adalah puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Tapi awas, ini puasa 10 Muharram sebelumnya pun pernah dilakukan oleh kaum Yahudi. Sebab Yahudi juga mengklaim Nabi Allah Musa alaihi salam ketika memecah lautan dengan tongkatnya, oleh karena bala tentara Fir'aun sudah di belakang, terpojoklah di pinggir laut Nabi Musa alaihi salam. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa, tongkat kamu yaitu masukkan ke air, maka akan terbelah menjadi jalan. Itu pada tanggal 10 Muharram. Terus debat sama Fir'aun juga, Nabi Musa dimenangkan pada 10 Muharram. Jadi waktu itu kaum Yahudi puasa di bulan Muharram itu pada tanggal 10. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita kan ibadah itu jangan sampai sama dengan non-muslim, apalagi dengan Yahudi gitu. Yahudi kan orang-orang yang sasar, orang-orang yang sesat gitu, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini puasa kita harus ada perbedaan. Memang yang paling afdal itu pada tanggal 10 Muharram. Supaya beda puasa kita daripada kaum Yahudi, maka disunahkan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Jadi tanggal 9, 10, bahkan 3 hari kali sampai tanggal 11. Jadi beda, kalau Yahudi hanya puasa di bulan Muharram saja tanggal 10, tapi kita disunahkan oleh Rasulullah SAW puasa yaitu minimal 2 hari, tanggal 9, tanggal 10, supaya beda. Itulah Muharram. Jadi memang doa, semua doa Nabi Yunus di dalam perut laut ikan nun juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 Muharram. Maka walaupun sudah kelewat, kemarin Jumat 10, Sabtu 11, Minggu 12, sekarang Minggu Ahad ya, Ahad malam Senin tanggal 12 Muharram, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa yang pertama, ya Allah, ini bulanmu yang sangat mulia, bulan Muharram, kami lewati bulanmu dengan sia-sia. Tanggal 9 kami tidak puasa, bahkan yang dianjurkan oleh junjungan baginda alam tanggal 10 kami pun tidak berpuasa. Tapi kita walaupun tidak melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa, hari ini, malam ini, detik ini, kami khusus jamaah di majelis taklim ini, semua dosa-dosa kami ya Allah moga diampuni, dihapus yang pernah kami lakukan setahun ke belakang. Terus yang kedua ya Allah,
dalam kehidupan kami banyak kesulitan, banyak yang kami harus kerjakan, perlu kami kekuatan dalam menopang ibadah. Maka dalam urusan hal ini, yaitu masalah rizkimu yang sudah ditakdirkan kepada kami, tolong pada malam ini adalah bulan Muharram, lapangkan, luaskan rizki kami ya Allah, berkahkan rizki kami ya Allah, semuanya diberkahkan, mendapatkan manfaat untuk amal ibadah kita menuju-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang ketiga, doa kami, anak keluarga kami diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Cukup kita memperingati ala kadar, yaitu bulan Muharram yang sangat mulia. Mudah-mudahan doa kita tadi dikabul. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sebab ini bulan yang sangat bersejarah. Semua para nabi, para rasul, para aulia pun berdoa di bulan suci Muharram seperti itu. Sebab doa itu tidak ada penghalang antara kita beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab oleh karena mulianya bulan suci bulan Muharram